مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمان مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كتفه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة صفيا ذا بمختتني هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ada gangguan zoomnya? Semua berarti ya? Oh, di OBS tidak apa-apa. Artinya apa? Tetap merekam gitu ya? Ah, baik. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Al-Hamidiyah rahimakumullah. Sambil menunggu ini yang di daring supaya tidak ketinggalan. Alhamdulillah kita istiqomah. Ini hampir masuk garis final, garis finish, yaitu episode yang sekarang ke 53 ya, 53. Artinya kalau insya Allah sekali lagi berarti kita sampai episode ke 54 gitu, khatamnya itu. Nah kalau mau dibikin 54 tuh kan, loh ini 54 kok pas banget dengan usia saya ya. Jadi bilang-bilang usianya. Iya, seperti disengaja gitu. Nah, insya Allah sampai 54 kita khataman. Di pesantren itu, pesantren besar ya, khataman kitab itu menjadi semacam wisuda bagi jemaahnya. Gusmus misalnya di Rembang itu kalau khataman itu ada mengundang khusus tamu tertentu bahkan gitu. Nah rencananya kita juga ingin mengundang wali santri. Jadi supaya ada gaungnya dan supaya wali santri tahu bahwa para guru dan para karyawan itu yang membina anak-anak mereka itu juga dibekali juga gitu. Sehingga lebih tenang gitu, dibekali nilai-nilai, dibekali kitab. Nah, mudah-mudahan bisa nanti, minimal tentu daring ya. Tapi kalau di masjid mungkin bisa lebih luas nanti, tapi harus izin karena berarti ada tamu yang masuk gitu ya. Tapi kalau untuk syiar apalagi sekarang dalam rangka PPDB mungkin bisa dimanfaatkan ya, mudah-mudahan bisa menarik perhatian gitu. Penting karena bagi Al-Hamidiyah tradisi ngaji kitab itu sangat bermakna sebetulnya karena tidak banyak saya kira pesantren di Jabodetabek gitu yang masih merawat ngaji kitabnya. Apalagi buat para tenaga pendidik, tenaga kependidikan, nggak banyak. Yang di pesantren di Jabodetabek itu mungkin ya ada 1-2 lah yang. Tapi kalau di kota itu biasanya sudah tradisi ngaji kitab itu sudah agak berkurang ya. Baik, jadi ada masalah apa ini? Jaringannya mati ya? Jaringannya? Oh kasihan ya. Tethering siapa? Bagus nggak? Waduh. Nggak tahu juga lah kalau itu. Kalau dia bilang jaringan. Kalau mau pakai punya jaringan saya bisa juga pakai, ada di situ ada Ngariksa hotspot Galaxy Ngariksa kalau mau. Sudah juga. Sudah. Saya pakai satu passwordnya. Oh passwordnya saya sebutin aja Bapak. L-Kuni 90, E-nya besarnya. E-nya besar, L Kuni pakai Y 90.
Coba lihat, udah bener nggak? Ya, udah. Oh begitu ya, lagi mati jaringan ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jemaah Al-Hamidiyah, ada sedikit gangguan teknis jaringannya yang di daring ya. Baik, mari kita lanjutkan ta'lim kita, kitab Bidayatul Hidayah, dengan mengawali membacakan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa auliya wa ahli silsilati, wa khususan ila muallif Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi. Wa muallif syarih Muraqil Ibadi Asy-Syaikh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari, wa khususan ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Ki Haji Ahmad Syekh, wa anallahu yaghfiru dzunubah wa yu'li darajati fil jannah wa yudha'ifu hasanatihi. Sya'unillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Kita akan sedikit mundur ke dua bait awal yang kemarin sudah kita baca, karena ini satu kesatuan, tapi karena waktunya kemarin habis ya. Wakun kama qala Hilal ibnu al-Ala, dari situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wakun, dan jadilah engkau, kata Al-Ghazali, jadilah engkau wahai para pencari ilmu, kama qala, sebagaimana ya berkata siapa Hilal ibnu al-Ala, Hilal ibnu Ala Ar-Raqi. Ada nazam yang disampaikan oleh Ibnu Ala, baharnya bahar basit. Lamma afautu walam lamma afautu walam qid ala ahadin. Kemarin kan itu ya. Lama afautu, ketika aku memaafkan, walam ahqid, dan ketika aku tidak dengki, ala ahadin, terhadap seseorang, arohat atau arohtu juga bisa mungkin, aku mengistirahatkan nafsi, diriku, min hammin, dari kebingungan, dari pusing, lil adawati, terhadap permusuhan. Ini sesungguhnya aku, uhyi, memberi penghormatan aku, aduwi, kepada musuhku, inda ru'yatihi, ketika ketemu, memandang musuh itu. Li'adfa'a, supaya menolak aku, asyarra, keburukan, anni, dari aku, bittahiyati, dengan cara menghormati. Ini satu nazam yang indah ya, terkait dengan bagaimana kita bergaul dengan orang yang tidak terlalu baik kepada kita, kita maafkan saja. Ketika kita ketemu dengan orang yang dengki pada kita, lam ahkin, aku tidak dengki kepada dia. Dengan cara begitu, arahtu nafsi, sebetulnya itu mengistirahatkan jiwaku sendiri. Jadi tidak ada musuh, tidak ada ya, orang lain memusuhi ya terserah. Bahkan ini ohya aduwi, aku hormati, aku berikan tahiyat, penghormatan kepada musuhku itu, lawanku tepatnya ya. Ketika ketemu inda ru'yatihi, tujuannya supaya ya nanti muncul respect juga dari orang yang mungkin tidak menyukai kita. Itu kata Al-Ghazali ya kemarin.
Nah, lanjutannya wa uzhira bisralil insani abghaduhu ka'annahu qad mala qalbi masiratin. Wa uzhiru, dan aku menunjukkan al-bisra, kebahagiaan, lil insani, kepada orang lain, kepada manusia, abghaduhu, yang abghaduhu aku membencinya. Bahkan kepada orang yang aku benci pun, wajah kita itu apa ya? Someah tuh apa, Bang? Someah bahasa Sunda ya. Sumringah, terus pokoknya nggak pernah menunjukkan wajah kusut begitu. Walaupun terhadap orang yang sebetulnya aku benci gitu. Berat sekali ya. Ka'annahu, seolah-olah qad mala, telah memenuhi qalbi, ke dalam hatiku, apa? Masyirat itu kebahagiaan, seolah-olah kita lagi berbahagia aja. Itu berwibawa sekali ya kalau ada orang yang apa namanya, kelawannya saja itu masih senyum, masih itu pasti berwibawa orang itu, bukan rendah, dia berwibawa. Nah, karena nggak mudah gitu melakukan itu. Wa uzhirul bisra lil insani abghadu ka'annahu qad mala qalbi masirratun. Qalbi, sadah qalbi. Mana sadah qalbi ada? Oh ini. Walastu aslimu mimman lastu a'rifuhu fa kaifa salima yaslamu, Islam. Wa kaifa aslamu min ahlil mawaddati. Walastu, dan tidaklah aku, aslamu, selamat aku. Ya, kasih. Walastu, dan tidaklah aku, aslimu, selamat aku, mimman, dari orang, lastu, yang tidaklah aku, arifuhu, mengenalnya. Aku itu selamat itu bukan dari orang yang tidak aku kenal. Fa kaifa aslim, maka bagaimana aku akan selamat min ahlil mawaddati, dari orang-orang yang punya kebaikan, punya pertemanan, punya persaudaraan begitu. Anna sudaun dawaun nasi tarkahumu. Annasu, adapun orang, manusia, daun itu orang itu banyak yang seperti penyakit gitu. Ini kan sedang berbicara al-ma'arif kemarin ya, jadi orang-orang yang mungkin punya perilaku buruk begitu kepada kita. Jadi annasu, manusia itu, daun itu banyak yang menjadi penyakit. Dawaun nasi, adapun obatnya menghadapi manusia-manusia yang merusak untuk kita itu, tarkuhum. Tarkuhum itu meninggalkannya. Tarkuhumu, meninggalkan mereka. Berarti membatasi bergaul dengan orang yang menimbulkan keburukan kepada kita. Apakah berarti memutuskan silaturahmi? Wafil jafai, dan dalam hal apa namanya, al jafa itu apa ya, menjauhkannya, mengosongkannya. Wafil jafai, dan dalam hal menjauhkan sama sekali, lahum, terhadap mereka. Qat'ul ukhwati, itu ada memutuskan persaudaraan. Maksudnya bukan berarti diputuskan silaturahmi sama sekali. Maksudnya dawaun nasi tarkuhum itu, meninggalkan mereka itu ya jangan bergaul dengan orang-orang yang sudah kita ketahui itu akan merusak kita gitu. Ikut pergi bukan ke pengajian, tapi perginya mungkin ke tempat-tempat yang tidak baik misalnya. Ya jangan. Tapi apakah memutuskan memblokir HP-nya mungkin misalnya? Tidak juga. Wafil jafai lahum qat'ul ukhwati.
Siapa tahu nanti suatu saat berubah pikiran lagi. Jangan diputuskan. Fasalimin nasa taslam min ghawailihim wa kun harison ala kasbit taqiyati. Fasalim, maka berikanlah kedamaian an-nasa kepada manusia, kepada orang lain, taslam, maka kamu akan damai, akan selamat, min ghawailihim, dari keburukan-keburukan mereka. Nah, itu kuncinya supaya kita terhindar dari keburukan orang lain itu, salim an-nasa, berikan kedamaian kepada mereka. Cara kita berlindung dari keburukan orang lain itu adalah dengan cara kita memberikan kebaikan. Taslam min ghawailihim. Wakun, dan jadilah engkau harison, itu orang yang antusias, ala kasbit taqiyati, dalam hal mencari kebaikan-kebaikan atau kebersihan-kebersihan. Wa khaliqin nasa wasbir ma bulita bihim asamma abkama a'mada taqiyatin. Wa khaliq, dan bergaullah engkau an-nasa, dengan manusia, dengan orang lain. Jangan memutuskan silaturahmi. Kalau ada orang yang negatif untuk kita, tetap khaliq itu kan akhlak ya, berakhlaklah engkau. Khaliq itu dari khuluq. Berakhlaklah engkau an-nasa, kepada orang lain dengan akhlak yang baik. Bagaimana kalau seandainya orang lainnya tidak baik ke kita? Wasbir, dan sabarlah engkau, ma, atas perilaku, bulita, yang engkau diuji, bihim, dengan mereka. Maksudnya orang yang tidak baik. Kalau ada yang membalas kebaikan kita dengan keburukan, nelikung, mungkin begitu, fasbir ma bulita bihim, kata Al-Ghazali. Bagaimana cara sabarnya? Asomma, pertama tutup telinga. Asomma itu tuli, maksudnya tutup telinga. Ada yang ngajak gibah, ya tutup telinga, jangan ikut-ikutan gibah. Gimana Bu Rini? Senyum-senyum. Nah, ini gibah ini memang berat sekali. Satu hal yang kayaknya ringan gitu ya, tapi ini ada di sehari-hari kita gitu. Ada di sehari-hari kita gitu. Ngomongin orang soalnya kan. Nah, kalau bisa kata Al-Ghazali asomma. Pertama tutup telinga. Yang kedua abkama. Abkama itu abkama itu kan bisu ya. Maksudnya jangan ikut bicara. Jadilah engkau orang yang bisu. Yang ketiga a'ma, buta. Maksudnya jangan ikut melihat. Jangan ikut mendengar, jangan ikut bicara, jangan ikut melihat. Gitu. Tapi bukan berarti memutuskan silaturahmi. Dza taqiyatin, yang memiliki kebaikan-kebaikan. Gitu. Nah, itu tuh nazomnya. Wakun, dan jadilah engkau, wahai para pembelajar kita semuanya, aidon, juga, kama qala, sebagaimana berkata siapa ba'dul hukama'i, sebagian ahli hikmah. Al-hukama di dalam tradisi Arab yang disebut al-hukama itu adalah indahum ilmun wa hikmatun, orang yang punya ilmu dan punya kebijaksanaan. Itu al-hukama namanya. Kalau orang yang berilmu saja cendikia al-ulama. Al-hukama itu lebih dari al-ulama. Banyak orang yang berilmu tapi dia tidak bijak. Banyak yang pinter, gelarnya mungkin kalau secara duniawi juga tinggi, tetapi tidak bijak. Jadi tidak punya. Ada orang yang punya kecerdasan intelektual, tapi tidak punya kecerdasan sosial. Gitu. Jadi kecerdasan itu kan tidak hanya intelektual, ada kecerdasan sosial, ada kecerdasan spiritual bahkan. Nah, al-hukama ini man indahum ilmun wa hikmatun. Hikmah. Pancasila saja kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, hikmah, kebijaksanaan, dan gitu, ya.
Ada sebagian ba'dul hukama ini memberikan nasihat lagi katanya. Jadilah engkau seperti yang dikatakan oleh sebagian al-hikmah. Apa itu? Alqi. Alqi alqi itu asalnya temuilah. Alqi, temuilah sodiqoka, sahabatmu, wa'aduwaka, dan lawanmu, biwajhir ridho, dengan wajah ridho. Gimana? Coba tunjukkan wajah-wajah ridhonya. Senyum, aduh, adem rasanya. Ketemu teman juga ridho, ketemu musuh lawan juga ridho. Biwajhin dalin ala ridho, kata Syekh Nawawi. Maksudnya biwajhi ridho itu wajah yang menunjukkan rela. Rela, ridho itu kan rela gitu. Min ghairi madillatin, tanpa bermaksud menghinakan, lahuma, terhadap keduanya. Gitu. Tidak ada gitu di wajah kita itu underestimate, tidak ada juga merendahkan. Memandang orang lain itu tidak ada memandang madillah, merendahkan. Tapi juga wala haibatin, tidak juga menunjukkan sikap atau wajah yang haibah itu takut gitu, kagum yang berlebihan, tidak juga. Merendahkan mereka tidak, terlalu mengagumi mereka juga tidak juga. Wala haibatin minhuma, dari keduanya. Wa tawakkar, dan berwibawalah engkau, min ghairi kibrin, tanpa berarti takabur. Tawakkar itu semacam jaim, tapi kalau jaim itu kan negatif ya kesannya itu ya. Tawakkar itu sempurnalah kalian di depan orang lain, tapi min ghairi kibrin, tanpa disertai dengan takabur. Wa tawadhu, dan rendah hatilah engkau ketika bertemu dengan orang. Tawadhu, saya nggak enak sebetulnya duduk di atas gini nih di kursi, sementara teman-teman jemaah di bawah. Saya nggak enak sebetulnya, karena kayak lebih tinggi ya. Tapi kalau di bawah kameranya nggak lihat saya. Jadi mohon maaf ya para jemaah yang di studio. Wa tawadhu, dan rendah hatilah engkau, min ghairi madillatin, tanpa merendahkan. Rendah hati, tawadhu, tanpa merendah dirikan. Min ghairi madillatin itu rendah hati tanpa rendah diri. Wa kun, dan jadilah engkau, fi jami'i umurika, dalam seluruh urusan engkau, fi awsatiha, di tengah-tengahnya. Nah, moderat, itu moderat Imam Al-Ghazali abad 18. Ini sudah bicara moderasi ya. Moderat dalam kehidupan. Fi jami'il umur. Kun fi jami' umurika fi awsatiha, tengah-tengah. Kenapa harus tengah-tengah? Karena fakila torfai qasdil umuri, kata Al-Ghazali, karena kedua ujung maksud urusan kita itu dhamimun. Kalau di ujung itu kiri kanan pun itu dhamimun, tercela. Mau yang di ujung paling kanan tercela, ujung kiri tercela. Yang benar itu yang tengah-tengah. Punya uang kasih terus gitu. Jadi terlalu di kanan gitu ininya, dermawannya itu terlalu dermawan, kan buruk juga kan. Tapi juga sebaliknya, kalau di sisi sini pelit, ada infak sedikit, saya enggak deh, di sini ujung sini nih, yang ini terlalu dermawan, yang ini terlalu kikir. Yang benar itu yang dermawan, tidak pakai terlalu gitu. Apapun kita sebaik apapun, kalau sudah ada kata terlalu, itu pasti tidak baik gitu. Ada orang yang berani, wah berani banget, terlalu berani, apa namanya? Yang terlalu berani apa? Nekat. Tapi ada yang sama sekali tidak berani, pengecut, penakut. Yang di sini itu orang yang nekat, yang di ujung satunya lagi penakut. Yang benar itu yang berani, yang di tengah-tengah, pemberani. Gitu. Beda kan? Pemberani
penakut, di sininya nekat. Gitu. Nah, itu mengapa khairul umur kata Rasul awsatuha, sebaik-baik urusan itu adalah tengah-tengahnya. Kamakila sebagaimana ada nih di dalam syiar juga, alaika bi awsatil umuri, alaika wajib buat engkau bi awsatil umuri, selalu di tengah-tengah, memilih urusan di tengah-tengah. Fa innaha, karena sesungguhnya awsatul umur, torikun itu adalah jalan, ila nahjis sirati, menuju kebenaran jalan, qawimun yang lurus. Wala taku, dan janganlah engkau fiha, di dalam al umur, dalam segala urusan itu, jangan mufriton, jangan engkau berlebih-lebihan, au mufarriton. Bacanya ini dua-duanya nggak ada tasdidnya, persis sama hurufnya, mim, fa, ro, to, alif. Tapi yang satu dibaca mufrid, yang satu dibaca mufarrid. Wala taku, dan janganlah engkau fiha, di dalam segala perkara itu, mufriton itu berlebih-lebihan, au mufarriton atau berkurang-kurangan. Terlalu berlebih, mufrid namanya, atau ifrot. Ada istilah ifrot, ini istilah yang baku, jadi ada ifrot, ada tafrid di dalam bahasa Arab itu. Kalau ifrot artinya terlalu berlebih-lebihan, kalau tafrid, farroto yufarritu tafrid, itu artinya terlalu kurang. Makan tuh baik, makan. Terlalu banyak makan, itu ifrot namanya. Terlalu sedikit makan, itu juga tafrid. Nah, itu tidak boleh juga, dua-duanya. Jadi ya harus makan, jam makan ya makan gitu. Jangan puasa terus gitu. Santai aja. Habis itu olahraga, badminton ya, Mas Tio ya. Iya kan? Keluar lagi kalori 100. Habis itu makan Indomie 200 masuk. Lumayan lah, daripada 300 kita nyimpen kalori gitu. Keluarin 100 gitu. Mufrid, mufarrid. Fa inna kila halil umuri, karena kedua dari urusan itu, keduanya itu maksudnya mufrid atau mufarrid, dzamimun itu tercela gitu ya. Wala tanzur, dan janganlah engkau melihat, memandang, fi itfaika, dengan ini adab ketika bergaul dengan orang ya, ini yang sedang diceritakan oleh Al-Ghazali ini, berinteraksi dengan orang. Wala tanzur, dan janganlah engkau suka memandang berlebihan, fi itfaika, dengan kedua sisi engkau. Cuma memandangnya itu memandang ini bi antanzura syai'an bilihadhi ainika, dengan gimana ya, memandang ke kiri ke kanan, tapi pandangannya itu lagi ini begini nih, ngobrol cuma kayak gitu tuh. Jadi ngelihatnya itu ya nggak fokus, dan ada ini negatif gitu, sedikit merendahkan gitu. Ya jangan suka gitu, apa sih gitu, jangan gitu, dengan kedua mata engkau gitu. Wala tukfir, dan juga ketika bergaul dengan orang itu, wala tukfir, jangan suka memperbanyak al-iltifata, berpaling ila waroika, ke belakang engkau. Lagi rapat, lagi apa, belakang lagi gitu, belakang lagi gitu. Apa sih ini orang ini nggak fokus banget gitu. Ya persis yang Bu Rini bilang, fokus gitu, tidak fokus gitu. Jadi ada adabnya, ini Al-Ghazali sampai detil begini ya. Jangan-jangan dulu sedang menasehati para peserta rapat. Jangan suka lirik-lirik kalau lagi rapat, lirik-lirik ke belakang. Wala taqif, dan janganlah engkau berdiri, lewat berdiri ya, alal jamaati, melewati para jamaah yang duduk tanpa keperluan. Tiba-tiba berdiri terus di depan kita jalan bolak-balik lagi gitu ya.
seenaknya tanpa begini. Kita kan mau lewat aja begini kan. Kalau dia mah takif, diam terus berdiri gitu, nggak sopan gitu. Wa idza jalasta, dan kalau engkau duduk bersama orang-orang, fala tastaufiz, janganlah engkau istifaz. Istifaz itu apa ya? Meninggikan kedua kaki gitu tanpa sopan gitu. Gimana tuh? Jadi memang ini buat kita nih, apalagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, guru gitu ya, pembina, sopan santun itu kalau di ruang publik ya, kalau di kamar sendirian terserah lah. Tapi kalau di ruang publik ini Al-Ghazali bilang jangan suka menempatkan dua kaki itu juga secara tidak sopan gitu. Istifaz itu namanya. Mengangkat kedua kaki, la tarfa birijlaika ghairu mutmainnin, tanpa tumakninah. Tanpa tumakninah. Pokoknya nggak sopan, nggak tahu lah yang sopan. Masa saya contohin kan nggak mungkin kan. Nggak sopan juga dong gitu. Ya, diukur saja. Wa tahfazu, dan engkau menjaga min tasbiki asabi'ika. Tuh, bahkan jari-jari pun kata Al-Ghazali jaga jangan sampai tasbik. Tasbik itu, asabi itu kan jari-jari. Tasbik itu menyilangkan. Idkhalu ba'diha fi ba'din, begini nih. Gini. Jadi lagi dengerin orang rapat, ininya tasbik namanya. Karena kata Syekh Nawawi, fa innahu yuritsun nu'as, itu bikin ngantuk katanya gitu. Enak bener ya gini ya. Aduh, memang enak sih. Yuritsun nu'as wa innahu minas syaitan, itu pekerjaan setan yang begitu. Aduh, jangan sampai begini ya. Beginilah gitu. Atau begini biar kelihatan batu akiknya gitu. Jangan disilangkan tasbik. Nah, begini gitu. Wal abasi, dan bi fathil ain wal ba, wal abasi. Wal abasi, dan jangan suka memainkan bilih yatika. Oh, ini bagi cowok nih. Janggutmu. Lagi rapat nggak ada kerjaan gini-gini. Untung saya nggak ada janggutnya nih. Iya, gini-gini, nggak akan kemana-mana kok itu janggut itu. Itu ya. Suka ada ya. Kalau lagi umum tuh dia jangan begini. Gitu kata Al-Ghazali. Ini bukan kata saya, ini kata Al-Ghazali. Wa khatamika, dan juga jangan suka memainkan cincinmu. Gini masukin lagi, pindahin lagi gitu. Hati-hati ya Pak Yatno, ini Pak Yatno ada tidak nih? Pak Yatno ini banyak yang suka punya banyak batu akik gitu. Jangan dimain-mainkan. Dan ini jangan lupa dalam konteks jangan berlebihan ini. Wala taku fiha mufarritan, dan selalu khairul umur, awsat. Bukan berarti sama sekali tidak boleh, tentu saja ngelirik ke belakang juga kan boleh kan. Ini dalam konteks jangan suka berlebih-lebihan. Termasuk dalam hal al-abasi bilih yatika wa khatamika. Jenggot atau cincin dimain-mainkan. Apalagi nih? Masih banyak nih Al-Ghazali nih. Wa takhlili asnanika. Jangan suka juga menyela-nyela. Ini nggak sopan banget. Menyela-nyela gigimu. Lagi sama kumpul begini. Aduh. Gimana gitu ya. Ngapain itu? Habis makan sate. Padahal ya, jangan ya. Takhlili asnanika di kamar mandi aja itu. Oh, ada lagi nih. Wa idkhali asabi'ika fi anfika. Aduh. Wa idkhali asabi'ika, dan jangan memasukkan jarimu fi anfika di hidungmu. Ngupil. Masukin ke meja lagi, di bawah meja. Gimana Mas Tio? Saya jadi nggak enak mau megang kok ini. Dimasukkan, wa idkhal, jangan suka memasukkan jari ketika rapat. Ini sederhana tapi ini bagian dari etika ini. Fi asabi'ika fi anfika. Wa kasrati basaqika. Jangan juga suka memperbanyak atau sering banget ngeludah.
Mungkin suka ada yang basah kali ya ininya, tapi ngeludah lagi. Suka ada juga kadang-kadang loh gitu. Kalaupun ngeludah, kata Syekh Nawawi, fa idza basaqta fabsaq fi jihati yusroka. Kalaupun terpaksa harus meludah, itu ludahlah ke sebelah kiri. Sebelah kirinya ada orang. Ya ke kamar mandi lah, masa lagi bareng-bareng kok ngeludah. Apalagi watanahumika. Tanahum itu lebih dari ngeludah, ma yakhruju minal halak, ngarehak kata orang Sunda mah. Tahu ya ngarehak? Apa bahasa Betawinya? Iya dahak. Gitu. Aduh, lagi di muka umum kok. Susah kalau nggak dicontohin, soalnya tanahum itu kan. Tanahum tuh begitu nggak ada. Iya. Termasuk juga ini ada tradisi kalau di luar, tradisi itu pakai tisu kan dari hidung ya, gitu kan, keluarin gitu. Ya pakai tisu sih, cuma dengernya terus nyaksinya kayaknya nggak enak benar. Tapi itu tradisi orang bule tuh gitu. Kadang-kadang tanah humika. Wa tordi dubabi, dan juga jangan suka berlebihan mengusir lalat an wajhika dari wajahmu. Tapi lalatnya ini gimana dong? Ya pakai lilin kali ya. Lalat ini kan namanya aja dzubab. Dzubab itu dzubab namanya. Dzaba itu diusir balik, itu lalat itu. Coba aja lihat lalat. Makanya namanya dzubab gitu. Karena dia diusir, dia balik lagi gitu. Dzaba. Mungkin dulu orang Arab ini apa ini binatang ini namanya, tapi diusir balik lagi. Dzaba dzubab aja deh namanya gitu. Ikut-ikutan kita. Dzubab. Wa kasrati tamatti, dan juga jangan suka memperbanyak nguliat. Madul badan wal yadaini. Lagi rapat gitu. Ini jangan lupa ya, yang disebut rapat dalam konteks sekarang itu zoom juga. Jadi ketika kita di depan zoom, bayangkan Anda sedang rapat. Jangan mentang-mentang di depan zoom, kamera kan dibuka kameranya, misalnya gini. Itu namanya apa tadi? Kasratut tamati. Wattasaubi, dan jangan juga berlebihan nguap fi wujuhin nasi di depan para jemaah zoom. Ada, saya terjemahan begitu aja. Fi wujuhin nasi itu maksudnya di hadapan orang-orang, kan di depan zoom kan. Wujuh itu kan wajah, gitu Bu Rini. Jangan. Tasaub itu ya nguap, seolah-olah dirinya sendiri, padahal sebetulnya sedang di depan zoom. Hati-hati ya. Jadi harus jaim dikit memang kalau di depan zoom, kecuali kalau mau kameranya dimatikan. Bahkan kata Syekh Nawawi, wa idza tasa'abta, kalaupun engkau terpaksa harus menguap, maka faghutta fammaka bidhahri yadikal yusra, tutuplah mulutnya itu dengan telapak tangan yang punggungnya yang kiri. Kalau nguap tuh begini tutupnya, jangan tutup. Iya, jangan begini, apalagi pakai tangan kanan begini. Santri salaman, aduh, kasihan banget santrinya kan. Gitu. Jadi harus selalu memikirkan orang lain. Makanya kalau orang Jepang nggak mau salaman, tradisi mereka kan nunduk kan. Karena bagi mereka ya tangan saya kan buat saya gunakan, kamu tidak tahu saya gunakan buat apa itu. Saya pernah begitu di awal-awal ketemu orang Jepang, saya ajak salaman, diem aja dia. Saya kan nggak tahu juga, belum tahu. Gitu. Rupanya itu tradisinya. Ya. Kalau di kita kan tidak. Wa fi sholati, dan di dalam sholat, wa ghairiha, dan di dalam selain sholat, tetap dijaga juga. Wal yakun, dan jadilah apa majlisuka, majlis engkau, tempat duduk engkau, tempat engkau rapat, hadian, itu tentram, nyaman. Wa hadisuka, dan pembicaraan engkau manduman, teratur. Kalau rapat bicara sama orang, bicara juga tunggu orang berbicara, tertata.
Manzuman itu mujtama'an fi khaslatin mujtami'an fi khaslatin wahidah. Kumpul seperti di studio sekarang ini kita, ucapan kita juga dijaga, duduk kita juga dijaga gitu ya. Murattaban secara tertib. Wasgha dan penuhilah ilal kalami dengan atau atas pembicaraan al-hasani yang bagus, mimman dari orang haddatsaka yang berbicara itu orang kepada engkau min ghairi idhari ta'ajubin. Kalau berbicara dengan orang itu min ghairi idhari ta'ajubin, jangan memperlihatkan terlalu takjub gitu, yang mufritin, yang berlebihan. Muji banget begitu, benar banget bu, ibu hebat banget bicaranya. Jangan juga, jangan terlalu menampakkan berlebihan, mufrid namanya itu ya. Wala tas'alhu, dan jangan suka bertanya kepada orang yang berbicara itu, i'adatahu, untuk mengulang itu al-kalam. Suka ada tuh misalnya, besok kita makan ya, minta mengulang apa? Padahal udah dengar tapi kebiasaan, suka ada itu. Jangan. Wala tas'alhu i'adatahu, gimana padahal sudah dengar sebetulnya. Makanya intinya kan simak kalau orang lain bicara, jangan sampai kita meminta mengulangnya. Kecuali kalau memang diperlukan banget, bisa diulang. Waskut, dan diamlah engkau, jangan berlebihan gitu ya, merespon. Anil madhahiki, dari madhahik. Al madhahik itu al umur al mudhikah, cerita-cerita yang teramat lucu lalu kita ketawa ngakak begitu ketika rapat. Bukan berarti tidak boleh lucu, ketawa sama sekali. Ada yang cerita lucu banget, diem aja kita. Kasihan dong yang ceritanya. Yang dimaksud adalah jangan berlebih-lebihan, gitu ya. Waskut anil madahik. Wala tuhdis, dan janganlah engkau berbicara an i'jabika, tentang kekaguman engkau, biwaladika, terhadap anak engkau. Mengagung-agungkan anak sendiri, saking bangganya ke anak kita, lagi rapat ngomongin anak terus gitu. Anak saya mah kemarin dapat tuh bahasa Inggrisnya tuh wala tuhdis an i'jabika biwaladika, juga ke diri sendiri juga. Wala syi'rika wa syi'rika, dan juga jangan. Syiar itu kan puisi sebetulnya asalnya, maksudnya karya. Kita punya karya bagus gitu ya, mungkin kalau dia pelukis ya lukisannya terus saja gitu menceritakan kagum terhadap syi'rika, syairnya. Wa kalamika, dan atas ucapanmu. Wa tasnifika, dan karanganmu, buku-buku. Intinya itu jangan kalau di muka umum itu terlalu fokus menceritakan diri sendiri. Ada minta sambutan, mungkin dia pejabat atau mungkin dia memang punya posisi. Ketika sambutan itu dia menceritakan dirinya sendiri saja. Walaupun diawali dengan alhamdulillah tahadduts bin nikmah, saya ingin menceritakan nikmat yang saya dapatkan, terus dari ujung, dari awal sampai akhir gitu, dirinya saja. Itu diingatkan oleh Al-Ghazali, jangan suka begitu. Proporsionallah ketika memberikan kalam di hadapan orang banyak ya. Wasairima, dan segala sesuatu ya khusuka, yang memberikan kekhususan, keistimewaan kepada engkau. Wala tatasonna, dan janganlah engkau tatasonna itu la tatakallaf li ajnasi, jangan bersolek. Jangan terlalu berlebihan bersolek. Tasonnu al mar'ati, sebagaimana bersoleknya seorang perempuan, fit tazayyuni, di dalam tazayyun. Kalau laki-laki kan kurang tazayyunnya kan. Tazayyun tuh ya bersolek. Ini kalau ada laki-laki yang berlebihan bersolek nih harus dipertanyakan. Miring-miring dikit gitu ya.
menginikan rambutnya juga begitu. Nah, itu hati-hati itu kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan kan ada, memang tazayun itu kan memang itu sunatullah lah gitu ya. Saya karena nggak punya anak perempuan jadi suka iri kadang-kadang pengen anak saya itu pengen di tazayun gitu. Tapi kan laki-laki kan. Iya. Kalau anak perempuan itu kan dikasih bunga di sininya, ini kan tazayun namanya kan. Dikasih apa lagi? Ikat rambutnya dikepang gitu. Jangan yang laki-laki aja. Balik nanti. Nah, tapi juga kata Al-Ghazali jangan berlebih-lebihan juga. Wala tatasonna tasonnu al mar'ati fit tazayyuni. Wala tatabadzal, dan janganlah engkau suka merendahkan wa tabaddulal abdi, sebagaimana merendahkannya seorang budak atau hamba sahaya. Jangan juga terlalu merendahkan diri dalam hal berpakaian, memburuk-burukan diri sengaja, itu juga jangan gitu. Wa tawaqqa, dan jauhilah engkau kasrotal kahli. Ini jangan suka terlalu banyak memakai celaknya. Al-kahal itu celak, at-takahul. At-takahul itu bagus, bahkan matlubun kulla lailatin sebetulnya. Kalau memang terbiasa pakai itu tiap malam itu sunnahnya. Tapi jangan berlebihan, kasrotal kahli. Pakai celak sampai set, wah, set, sampai alis aslinya hilang. Saking pakai di sini, sampai ini tuh hitamnya tuh semata itu. Sampai hitamnya nggak karuan gitu. Jangan berlebihan. Serem jadinya nanti. Wal kasratil kahli al israf, al israf wal israf, dan juga hati-hati jangan suka berlebihan fidduhn. Ad-duhn itu wewangian. Ya saya juga pakai wewangian, pakai gitu ya, sekedarnya secukupnya. Ini ya kalau yang berlebihan, rambutnya kucurin sini sampai ke bawah, wah gitu kan, semuanya gitu supaya wangi gitu. Yang ada bukan wangi, jadinya bau karena nggak jelas lagi. Apalagi kalau minyaknya minyak nyong-nyong, apa itu minyaknya? Ya hati-hati, jangan berlebihan. Fidduhni, ini Al-Ghazali sampai ngurusin ad-duhn ini. Wala tulhi laha yulahi, mungkin tulahi ya. Dan janganlah engkau meminta berlebihan fil hajati, dalam hajat-hajat atau dalam kebutuhan-kebutuhan. Wala tusajji, dan janganlah engkau menipu ahadan kepada seseorang ala zulmi, untuk melakukan perbuatan yang zalim, maksiat. Wala tu'lim, dan janganlah engkau i'lam itu memberitahu. Wala tu'lim, dan janganlah engkau memberitahu ahadan kepada seseorang min ahlika, dari keluargamu, istrimu, suamimu, wa waladika, dan keluargamu, fadlan, kelebihan, an ghairihim, dari selain istri dan anakmu. Jangan suka terlalu berlebihan menceritakan fadlan, kelebihan apa nih? Miqdaro ma laka, sekira-kira kadar harta laka yang ada pada engkau. Jangan berlebihan juga ke anak, ke istri. Tuh, lihat nih kekayaan kita. Kita hitung ya, sampai berlebih-lebihan terus. Bahwa terus terang ke istri, ke suami, ke anak, kasih tahu bahwa kita ini punya segini ya. Itu dengan tujuan mendidik misalnya. Kalau kurang ya kurang, kamu harus terima. Kalau lebih harus syukuran. Tetapi ketika berlebih-lebihan, si anak jadi manja kan. Segala ada pokoknya. Miliar, triliun, mau mobil, pakai tuh mobil apa, itu merek apa gitu. Itu jangan berlebih-lebihan memberitahu kepada istri atau anak itu fadlan an ghairihim. Maksudnya lebih banyak daripada orang lain. Kenapa? Fa innahum, karena sesungguhnya mereka itu in ra'au, kalau seandainya mereka melihat atas itu kekayaan itu qalilan, sedikit, hanat alaihim, maka mereka akan merasa terhina.
Kalau misalnya ternyata harta orang tuanya itu dikit, ya si anak jadi minder, ya orang tua saya mah cuma segini aja. Hanat alaihim. Wa in ra'ahu katsiran, dan kalau mereka melihatnya banyak, lam tablugh qattu ridahum. Lam tablugh, maka tidak akan sampai qattu sama sekali apa ridahum, ridho mereka, gitu ya. Tetap saja akan tidak baik gitu. Apa nih? Wajfi ya. Wajfihim, dan jauhkanlah mereka min ghairi anafin, tanpa dengan kekerasan. Maksudnya ya tetap dengan cara yang baik. Jauhkan dari hal-hal seperti tadi itu, tetapi dengan baik-baik. Walan talaqqaf, kirain walan ini. Walin berarti ini bacanya. Walin dan lembutkanlah olehmu lahum, berbuat lembutlah engkau lahum kepada mereka, kepada istri, anak, suami, min ghairi dhafin, tanpa melemahkan. Tetap lembut tapi bukan berarti lemah. Wala tahazal, dan wala tuhazil, dan janganlah engkau mempermainkan amataka, pembantumu, wala abdaka, juga pembantumu laki, yang tadi perempuan. Jangan suka merendahkan asisten rumah tangga kita. Fayaskut, maka nanti akan hilanglah apa wiqaruka, wibawamu, min qulubihim, dari hati mereka. Punya anak buah, punya pembantu, punya apa misalnya, itu jangan suka merendahkan, karena akan menghilangkan kewibawaan kita sendiri di hadapan mereka. Wa idza khosamta, dan apabila engkau sedang bermusuhan dengan orang, sedang punya masalah, fatawaqqar, maka jagalah wibawa engkau, watahfadu, dan hendaklah engkau menjaga jahlaka, kebodohan engkau. Jangan menunjukkan kebodohan. Wa'ajilataka, dan keterburu-buruan engkau, jangan bersikap terburu-buru. Watafakkar, dan berfikirlah engkau fi hujjatika, dalam argumen yang dalam jawaban engkau. Hujjah, ketika berbicara fikirkan dulu ketika mau memberikan jawaban. Wala tuksir, dan janganlah engkau memperbanyak al isyarata, isyarat dengan tangan ketika dengan lawan gitu, jangan tunjuk-tunjuk. Wala tuksir, dan janganlah engkau memperbanyak al iltifati, berpaling, ilaman kepada orang, waro'aka, di belakangmu. Wala la tajlus, la tujassi, barangkali ya. Dan janganlah engkau deku itu apa ya? Jadi duduk dengan lutut gitu, duduk apa namanya, deku bahasa Sunda mah deku. Jangan duduk dengan lutut, ala rukbaitika, pada lututmu, ya duduk dengan lutut gitu ketika berbicara dengan orang lain. Wa idza hada'a, dan apabila telah tenang, apa ghadbaduka, kemarahanmu, fatakallam, maka berbicaralah engkau. Wa idza qarrabaka, dan apabila mendekat kepada engkau siapa as-sultanu, penguasa, fakun, maka jadilah engkau minhu, dari penguasa itu, ala haddis sinani, sebatas as-sinan, ay as-saif, pedang. Maksudnya jaga etika gitu. Wa iyyaka, dan hendaklah engkau hati-hati, wasodiqol afiyati, terhadap teman yang sehat. Maksudnya teman ketika kita sehat, itu iyyaka, hati-hati gitu. Jangan suka terlalu bahagia ketika kita itu punya teman, tapi yang menemani kitanya ketika sehat saja gitu. Fa innahu, karena sesungguhnya orang yang berteman ketika kita sehat saja itu a'dal a'dai, musuh yang paling memusuhi. Ketika sakit tidak peduli sama kita.
Wala taj'al, dan janganlah engkau jadikan malaka hartamu akroma lebih mulia min aradika daripada kehormatanmu, min irdika daripada kehormatanmu. Sampai situ ya. Sedikit lagi deh, saya bacakan sedikit lagi ya supaya nanti tinggal khataman. Mana tadi? Fahadal qadar, maka ini semuanya yang disebutkan tadi itu, ya fata, wahai anak-anakku sekalian, wahai jemaah Al-Hamidiyah, semuanya yang disebutkan tadi itu oleh Imam Al-Ghazali, yakfika, mencukupi, cukup buat engkau min bidayatil hidayati, dari kitab Bidayatul Hidayah. Fajarib, maka praktekkanlah biha itu al-bidayah nafsaka, kepada engkau, kepada diri engkau. Fa innaha, karena sesungguhnya itu al-bidayah salah satu aksamin, ada 3 bagian. Ini yang sudah diceritakan ini kan ada 3 bagian. Qismin, yang pertama itu fi adabit ta'ati, etika taat, etika mulai dari bersuci, sholat, segala kan. Wa qismin, dan yang kedua fitarkil ma'asi, dalam hal meninggalkan maksiat. Wa qismin, dan bagian yang ketiga fi mukhalatatil khalqi, yang tadi kita ceritakan itu bagian tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Wahia, nah dan ini semuanya Bidayatul Hidayah itu jami'atun, itu adalah kumpulan li jumali muamalatil abdi, atas keseluruhan interaksinya orang ma'al khaliqi, dengan penciptanya, wal khalqi, dan dengan sesama makhluk. Ini aturan etika kita berinteraksi dengan Allah dan dengan sesama. Fa in ra'aitaha, maka kalau seandainya engkau melihat ini Bidayatul Hidayah munasibatan, itu cocok nih, kalau ternyata yang saya bacakan itu dari Al-Ghazali cocok, linapsika, untuk diri engkau, waro'aita, dan engkau memandang, kolbaka, hati engkau itu ma'ilan, demen, senang, ilahiyah, pada apa yang disampaikan dalam bidayah ini, raghiban, senang, fil amali, mengamalkannya, biha, atas ini bidayah, fa'lam, maka ketahuilah, kalau kita merasa bahagia dengan ngaji ngasuh bidayah ini, gitu kata Al-Ghazali, fa'lam, maka ketahuilah, annaka, bahwa sesungguhnya engkau abdun, itu adalah salah seorang hamba Allah yang diridhoi oleh Allah. Nawwara, semoga memberikan cahaya, siapa Allah Ta'ala, bil imani, dengan keimanan yang sempurna. Wasarroha, dan semoga memberikan mengungkapkan, menyingkapkan Allah bihi, dengan keimanan itu, sodroka, dada engkau. Watahaqqaq, dan ketahuilah, annalihadil bidayati, bahwa sesungguhnya bidayah ini yang dibahas ini, nihayah, itu ada nihayah. Ini titiknya di mana ya? Jangan-jangan tamat nanti nih. Jangan sekarang. Mungkin sampai situ kali ya. Watahaqqaq, dan ketahuilah olehmu, annalihadil bidayati, apa yang kita bahas itu sampai 53 episode itu, itu baru permulaan, karena sesungguhnya nihayatan ada ujungnya nanti. Ya Allah, kirain tuh udah selesai ya, ternyata ini baru permulaan etika-etika yang kita pelajari ini. Wawaro'aha, dan di belakang yang nihayah nanti itu, jadi ada bidayah awal yang sudah kita pelajari, ada nihayah nanti yang tingkat berikutnya. Wawaro'aha, dan di belakang yang nihayah tadi itu, asroron, ada ilmu yang sifatnya rahasia, asror, yang itu lebih dalam lagi. Wa agwaron, dan ilmu yang lebih detil lagi gitu. Wa uluman, dan ada ilmu-ilmu yang batin, bahkan wa mukasyafatin, dan ada ilmu-ilmu yang mukasyafah. Mukasyafah itu ilmu yang tidak perlu pakai belajar, tidak perlu pakai ini, cahaya langsung masuk ke dalam hati kita, kita dekat dengan Allah gitu ya. Nah, ini semuanya ada. Terakhir, waqad auda'naha, dan telah kami
jelaskan semuanya itu fi kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, fastaghil bi tahsilihi. Udah sampai situ dulu. Karena ini koma ya, kalau nyari titiknya banget ya di ujung nanti wallahu alam. Selesai dan alhamdulillah sudah sampai jam 3. Jadi insya Allah jemaah Alhamidiyah minggu depan ngasuh akan khataman. Kalau khataman berarti harus spesial, kita akan kumpul bersama, doa bersama, menghatamkan kitab ini. Ini sejarah di dalam pesantren Alhamidiyah sendiri, kita menghatamkan kitab Bidayatul Hidayah. Khatam artinya kita mendapatkan berkah, mudah-mudahan ya, dari guru-guru kita, dari Kiai Ahmad Syaihu juga. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama melakukan khataman di pesantren Alhamidiyah. Mungkin ada 5 menit paling lama, kalau ada yang mau menyampaikan silahkan. Ya silakan Bu Rini. Bu Rini. Silakan Bu Rini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, tadi mengenai kita kan nggak boleh terlalu ya, misalnya terlalu baik atau sama sekali tidak baik. Gimana caranya kita tuh tahu bahwa kita ini berada di tengah-tengah Ustadz gitu. Padahal kan kita sendiri tuh nggak bisa menilai diri kita sendiri ya Ustadz. Apakah kita tuh terlalu ke kanan atau terlalu ke pinggir? Terima kasih Ustadz. Oh ya, wah pertanyaannya sangat berat, bagus, berat ini. Tadi katanya khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan itu di tengah-tengah. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa kita sedang ada di tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan gitu ya. Ada berbagai indikator atau ukuran memang ya, yang paling kalau dalam hal interaksi dengan orang, bersikap, beragama segala, yang disebut tengah-tengah itu salah satunya adalah segala sesuatu yang tidak merusak nilai kemanusiaan, nilai luhur kemanusiaan. Itu salah satunya. Kalau ada ucapan kita, tindakan kita, perilaku kita, apapun meskipun kita tahu ada dalilnya dalam agama atas nama tafsir pemahaman agama kita, tapi ternyata merendahkan nilai luhur kemanusiaan, nah itu berarti kita sedang berlebih-lebihan, hati-hati. Maksudnya merendahkan itu bisa jadi bullying, bisa jadi body shaming, bisa jadi apa, pokoknya merendahkan nilai kemanusiaan gitu ya. Nah, ada lagi ukuran yang kedua itu kalau seandainya perilaku kita itu meskipun ya kita rasanya baik begitu, tapi sebetulnya melanggar aturan, melanggar hukum itu juga berlebih-lebihan, tidak di tengah-tengah. Jadi kita ingin tegas kepada anak ini misalnya gitu ya, tapi ternyata sebetulnya kita melanggar aturan hukum yang disepakati bersama. Yang terakhir itu kalau yang saya pikirkan ya, kalau yang disebut berlebih-lebihan itu kalau kita melanggar kesepakatan bersama kita sendiri. Misalnya di kantor ini kita ada kesepakatan bersama nih gitu ya. Misalnya kita sepakat untuk apa? Yang baik yang disepakati di kantor apa misalnya? Tidak tertulis di dalam aturan, tetapi ada kesepakatan bersama. Saya nggak tahu contohnya apa nih. Nah, lalu kita menyikapi sesuatu kepada orang lain, tetapi sikap kita itu sebetulnya menyalahi kesepakatan bersama kita, maka itu juga berlebih-lebihan. Itu secara konsep ya, Bu Rini ya. Nah, tetapi secara faktanya itu memang kita yang tahu kapan kita itu berada di tengah-tengah itu, karena bisa jadi berubah, bisa jadi berbeda dari satu situasi ke situasi yang lain. Misalnya begini, kalau saya umpamakan angka nih, yang lebih sederhananya ya. Kita punya situasi yang kita analogikan dengan angka 1 dan angka 3. Kita ada di tengah-tengah itu angka berapa? Angka 2. Sekarang kita tambah angkanya itu menjadi 10. Kalau kita diam di angka 2, maka kita itu menjadi tafrid tadi, menjadi ada di ujung yang kiri. Jadi tidak tengah-tengah lagi karena angkanya skalanya ditambah jadi 10. Berarti kita harus berpindah ke angka 5 gitu. Jangan ke angka 9 gitu. Apalagi kalau ditambah
Misal kita udah di 5 nih, ya cukup moderat sih, cukup tengah-tengah sih. Tiba-tiba orangnya nambah, situasi berubah menjadi 100 dari sini ke sininya itu. Jangankan 5, 15, 20 pun itu masih belum tengah-tengah. Berarti harus di 50 gitu. Nah, ini logika teori umumnya gitu. Artinya fleksibel. Sebetulnya kita itu bersikap tuh ya harus fleksibel selama tidak melanggar yang 3 hal tadi itu ya. Gitu. Gitulah. Nah, mungkin kalau punya situasi tertentu, contoh konkret, nah bisa tuh lebih di ini ngobrol gitu ya. Saya punya situasi begini, ini kira-kira sikap tengah-tengahnya bagaimana? Bisa lebih konkret. Tadi malam saya ngajak diskusi dengan santri juga soal tengah-tengah, tapi saya contohkan lebih konkret bagaimana kalau kalian sekarang mendengar ada kasus Az-Zaitun misalnya yang pemimpinnya mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Muhammad. Nah, itu saya ajak ngobrol tuh, gimana menyikapinya supaya di tengah-tengah, apakah setuju sesat misalnya atau nggak apa-apa biasa aja misalnya. Nah, itu saya ajak ngobrol, jadi tergantung dari kasusnya sebetulnya kita berada di tengah-tengah itu ya. Cuma memang waktu kita kan di sini sekarang mungkin agak terbatas, jadi untuk membedah kasus mungkin harus tersendiri. Tapi ini sangat menarik, sangat baik sekali kalau seandainya nanti ada masalah di lingkungan kita, dalam pergaulan kita ya, kita harus bisa menentukan kapan kita berada di tengah-tengah dan seperti apa sikapnya. Ya. Ada lagi? Ada di Zoom? Cukup ya? Nah, baik, alhamdulillah. Para jemaah Al-Hamidiyah rahimakumullah, terima kasih banyak atas kehadirannya dan mudah-mudahan pada khataman insyaallah Kamis yang akan datang kita semuanya dapat berjumpa lagi untuk menyelesaikan ta'lim kita ini. Mari kita tutup dengan membaca sholawat Tibbil Qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.